pada sore hari bertemu dengan bapak-bapak, sahabat-sahabat semuanya. Tentunya pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran karena rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya kita semuanya bisa berkumpul di ruangan yang luar biasa. Pertemuan pertama di sini, pertemuan kedua di sini, pertemuan ketiga Anda tahu sudah disiapkan belum? Di sini juga. Jadi ini nanti rencana mobile ya, diskusinya mobile luar biasa. Ini tidak bisa kalau tidak seorang presiden yang mengendalikan. Manajemennya itu adalah manajemen alam gaib. Hanya di tik ya. Persahabatan ini yang biasa di alam gaib ternyata kenyataan bisa muncul di sini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Gus Imam ya. Itu tadi MC-nya nggak pakai ini sambutan dulu dari presiden. Langsung. Oh baik. Sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, tentunya kita ingin ya Malang Raya ini menjadi suatu yang kalaupun misalnya ya, kalau ini hanya suatu misal, kalau kita misalkan Indonesia ini seperti negara di Amerika, negara yang namanya apa itu negara berbagian gitu. Malang Raya ini kaya raya itu, ya kaya raya betul. Tapi karena kita ini NKRI, maka semuanya ada di dalam pengaturan secara tersentral. Nah, Ibu dan Pak yang saya hormati, kita juga paham bahwa Malang Raya ini sejak abad keempat peradabannya sudah menjadi peradaban yang luar biasa modern. Siapa yang membawa, siapa yang merintis? Yaitu Empu Sidok. Pernah dengar Empu Sidok? Di mana beliau itu berada saat itu? Ada yang tahu? Ini biasanya Ki Suryo yang tahu ini. Di mana Ki Suryo? Yang pertama selalu misi. Jadi abad ke-8 ya, abad ke-8 ya. Beliau ada di Tembalangan. Tembalangan. Ya. Luar biasa. Ini kalau nggak sejarawan, budayawan nggak bisa menceritakan ini. Kita berikan tepuk tangan hangat kepada Ki Suryo. Di sinilah Ibu dan Bapak, kita harus meyakini bahwa kita sebagai warga di Malang Raya ini, kalau nenek moyang kita ini bisa menjadi besar dan membesarkan, bahkan besar pada saat puncaknya adalah Mojopahit. Karena dari Tembalangan kemudian sampai ke Candi apa itu Badut, kemudian kepada kerajaan yang terbesar saat itu yang didatangi oleh tentaranya Kubilaikan ya, di Singosari. Singosari pun juga akhirnya berpindah ke Trowulan Mojokerto, dan itu sekarang menjadi legenda Indonesia ini. Apakah itu mungkin terjadi di Malang Raya? Harusnya bisa. Bisa nggak bisa? Harus bisa. Luar biasa. Nah, bisanya itu karena apa? Karena kita semuanya termasuk sahabat-sahabat yang luar biasa ini ya kan. Ada Sam Fajar, boleh saya panggil Sam aja ya. Ada Sam Chris, ada Prof Muzaki ya. Negara Indonesia negara yang luar biasa. Semua yang dicari seluruh bangsa ini ada, betul? Di dunia ini ada negara yang banyak minyak, tidak punya pertanian, tidak punya hutan, dan dia menjadi negara besar di dunia ini. Mana itu? Arab Saudi. Ada negara yang punya hutan, tapi tidak punya minyak dan tidak punya pertanian. Mana itu? Garut. Ya. Ada yang tahu? Nah, jadi ada itu negara yang tidak punya minyak, halal minyaknya dengan kita, tapi dia punya pertanian, tidak punya hutan. Pertaniannya luar biasa. Negara mana? Thailand. Semuanya sejak kita kecil ya, ada pepaya Bangkok, ayam Bangkok, apalagi yang di Bangkok kan itu. Jamu Bangkok, ya kan? Ada negara yang tidak punya minyak, tidak punya hutan, pertanian juga sedikit, tapi lebih kaya dari
kedua negara itu? Mana? Siapa? Ada negara punya hutan, punya pertanian, punya minyak, luar biasa, tapi lebih miskin dari ketiganya. Negara mana? Kalau Kroso bagus itu. Kalau Kroso bagus. Nah, pertanyaannya, siapa yang mampu merubah menjadi seperti zaman Majapahit? Yes, ya, di tangan Sam ini kita semuanya bertanggung jawab. Tidak hanya bertanggung jawab di alam gaib, di media WhatsApp, tapi di alam nyata. Betul? Nah, bapak-bapak, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana tentang sesuatu yang positif yang harus kita bangun di Malang Raya ini? Tentunya nanti kita akan mengajak bincang-bincang ya, bapak panelis, bincang-bincang saudara sahabat kita Sam Fajar sama Sam Grace, melihat potensi yang ada, terutama permasalahan-permasalahan yang ada. Kita diskusi ini kan memang membahas banyak masalah gitu ya. Apa itu masalah kira-kira? Masalah adalah sesuatu perbedaan antara yang seharusnya dengan kenyataannya. Seharusnya banyak masyarakat yang berkecukupan, ternyata ada banyak yang kurang berkecukupan. Nah, ini berarti ada masalah. Nah, ada gap, disitulah yang harus kita jawab, kita diskusikan. Siapa tahu dari sahabat-sahabat, dari diskusi ini kita mendapatkan sesuatu yang positif. Saya awali terlebih dahulu dari Sam Fajar, boleh? Sam Fajar ini Bapak Ibu yang saya hormati punya tujuan hidup yang mulia, mendirikan rumah, ada sekolah, rekreasi. Coba, Malang ini kan pusat pariwisata. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Presiden MPD yang senantiasa selalu membimbing kita semua, Cak Imam Muslim, beserta seluruh senior yang hadir, Pak Indra, Pak Gun, Profesor semua yang ada, Pak Kris. Di sini saya jujur grogi, tidak bisa saya bohongi kalau saya grogi karena saya paling muda sepertinya di sini. Perkenalkan, nama saya Fajar Ridwan Isam, saya usia 37 tahun, domisili di Lorwaru di Permata Jingga. Sehari-hari saya banyak berkecimpung di dunia sosial kemasyarakatan dan juga di kepemudaan. Saya mantan ketua KNPI Provinsi Jawa Timur 2018-2020, dan memang awal saya mendirikan tadi yang disampaikan beliau adalah sekolah rekreasi karena kegelisahan saya, keresahan saya pasca saya sudah tidak menjabat sebagai ketua KNPI. Apa yang bisa saya perbuat bagi masyarakat di Jawa Timur, khususnya di Malang Raya, menghadapi bonus demografi yang dihadapi oleh Indonesia di tahun 2024 sampai dengan tahun 2030. Dan pada tahun 2019 Jawa Timur sudah memasuki bonus demografi karena kita paling awal dari 34 provinsi. Jawa Timur dengan 69,8, hampir 70%, kita sudah masuk di usia produktif. Dan saya berpikir pada saat itu bagaimana di Malang Raya ini pada saat saya mendirikan sekolah rekreasi tahun 2020, Kota Malang adalah kota kedua terbesar angka penganggurannya. Pada tahun 2020, alhamdulillah sekarang sudah naik jadi peringkat keempat dari peringkat kedua se-Jawa Timur. Tapi ini tidak lepas dari peran kita bersama. Bapak Ibu sekalian, jadi saya ceritakan awal saya mendirikan sekolah rekreasi adalah 4 silabus. Karena saya aktif di dunia e-sport, di dunia game, saya terpilih sebagai pengurus besar e-sport Indonesia, Korwil Jawa Sumatera, dengan ketua umumnya Pak Budi Gunawan, Dewan Penasehatnya waktu itu Pak Andika dan Pak Sandiaga Uno. Malang akan dijadikan pelatnas e-sport, insya Allah di era yang akan datang. Kenapa? Karena kemarin ketua umum menyampaikan di Malang inilah tempat yang paling sesuai untuk dijadikan pelatnas. Karena permintaan Pak Menteri, Pak Menpora saat itu, Pak Zeta, harus ada tidak hanya fasilitas olahraga, tapi juga ada fasilitas wisata. Jadi akan menggabungkan antara sport tourism. Dan saya sebagai warga Malang, saya mengusulkan pada saat rapat itu di Kota Malang. Dan saya sudah menyampaikan kepada Pak Wakil Wali Kota dan Pak Wali Kota, siap di Lorwaru tempatnya. Insya Allah, mudah-mudahan di era yang akan datang bisa kita kejar. Saya mendirikan sekolah e-sport dan alhamdulillah hari ini
pada 1 tahun kemudian Piala Menpora 2021 yang kebetulan saya panitianya, kita pada saat itu menjaring 70.000 peserta, 14.000 tim, dan alhamdulillah Kota Malang menjadi juara kedua nasional. Juara satunya adalah tim e-sport profesional. Apa tim e-sport profesional? Tim e-sport yang memang mereka pemainnya sudah digaji secara profesional. Gaji pemain e-sport profesional itu antara 8.000 sampai 15.000 Singapura dolar. Nah, sedangkan dari Malang namanya DNA Pro itu pemain e-sport yang masih amatir, tapi sanggup sampai dengan juara 2 nasional. Juara 3-nya pemain e-sport, klub e-sport profesional, juara 4-nya dari klub komunitas dari Bandung. Nah, dari potensi itulah saya terus mengembangkan, dan alhamdulillah hari ini Kabupaten Malang atau Malang Raya sudah punya wasit dan pelatih dengan tier C atau tier kapasitas nasional. Jadi sudah diuji dan alhamdulillah sudah ada namanya Mas Fatah, warga Sumber Manjing, Desa Argo Tirto, dan kemarin mendapatkan penghargaan dari Pak Bupati Malang sebagai pemuda inovasi. Itu kami dorong, beliau adalah memang pelatih di tempat kami di sekolah rekreasi. Silabus yang kedua adalah tentang fotografi dan videografi, yang ketiga tentang sosial media dan konten kreator, dan yang keempat adalah digital marketing. Digital marketing saat ini sudah sangat berkembang karena teman-teman pemuda yang punya usaha pemula maupun yang masih baru merintis, hari ini sudah harus kita arahkan kepada dunia digital. Karena tanpa melakukan digitalisasi maka kita akan kalah saing. Kita bisa lihat contohnya banyak di pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai tutup. Matahari yang sudah ada di mal-mal itu hari ini sudah tutup. Sudah banyak gerainya yang mulai tutup, Giant dan pusat retail lainnya sudah mulai tutup. Mereka beralih ke dunia online. Inilah kenapa saya mengarahkan teman-teman pemuda untuk bisa mengenal yang namanya dunia digital marketing. Di tahun ini saja, insya Allah di tahun 2023, saya berkolaborasi dengan MCC, dengan Kepala Dinas Pak Eko. Saya sudah melatih 200 warga dari Malang Raya, tidak hanya Kota Malang, memang dari kabupaten juga ada. Sudah 200, sudah 4 angkatan, setiap angkatannya 50 siswa. Dan dari kelas yang lain sudah hampir sekitar 3.000. Mudah-mudahan sampai di akhir tahun ini bisa 10.000. Di akhir tahun lalu saya sudah melatih hampir sekitar 9.000, baik di anak muda maupun yang sudah senior.